Sebetulnya pernikahan untuk Jawa Sunda itu boleh. Yang gak dibolehin itu si perempuannya Jawa, laki-lakinya Sunda. Loh itu kenapa? Kalau orang dulu bilang itu kalah tua, bahasanya gitu. Di Pulau Jawa ini ada ditunggangi seekor naga lah. Di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Khusus Pulau Jawa. Khusus Pulau Jawa. Kepalanya di Jawa Timur, buntutnya di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lumayan lama kita nggak buat podcast Gibahin Gaib nih Kang. Betul. Jadi kenapa kita udah lama nih Kang nggak buat podcast Gibahin Gaib? Karena memang ada banyak pesanan ya Kang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Karena kan juga butuh waktu lah ya untuk pembuatan segala macam. Karena kita juga nggak mau produk ini jadi abal-abal sembarangan gitu ya. Iya betul. Apalagi ini kan udah kita promosiin sampai ke YouTube lah ya bahasanya. Karena artinya kita menjalani hal-hal yang kayak gitu nggak mungkin sembarangan. Jadi nggak boleh sembrono lah ngasih ke orang kok yang abal-abal. Ada tanggung jawab juga kan. Ada tanggung jawab, iya benar. Alhamdulillah udah ya kebanyakan sih jadi masih Pulau Jawa ya Kang. Iya masih Pulau Jawa. Untuk ke Jawa Barat masih ya paling 1-2 ya Kang ya. Paling banyak sih ke daerah Jawa memang ya. Iya. Dan alhamdulillahnya ya bagus lah testimoninya dari mereka, alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya. Berkat media dari Garam dan juga Kapsul tersebut, alhamdulillahnya bisa lah untuk baik dari penyakit disembuhkan ataupun aura-aura mereka lebih terbuka. Entah kerja untuk apa gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Berkat ya tentu dari Allah juga, melalui medianya dari Garam dan juga Kapsul tersebut ya Kang ya. Antara lah bahasanya gitu. Itu banget. Jadi buat teman-teman yang ingin mungkin mesan segala macam bisa langsung DM ya Kang ya. Iya. Di Instagram kita. Betul. Mungkin juga yang mungkin dari TikTok bisa. Ini alhamdulillahnya tadi juga terakhir tadi jam berapa? Jam 8 ada yang minta langsung 15, pesan 15. Alhamdulillah banget sih Mas Iwati. Orang itu terpercaya, percaya banget sama kita gitu. Betul, karena bukan cuma berpengaruh banget ya berarti ya di YouTube ya. Padahal kita baru bahasnya itu ya masih sumur jagung lah ya. Gitu. Alhamdulillah serame ini gitu. Makanya kita nggak bisa explore sampai keluar lah ya bahasanya gitu. Karena juga kita kan ada tanggung jawab juga Kang ya. Jadi nggak mungkin buat udah sembarang aja lah buat ini gitu. Kita kasih garamnya kapsul segala macam. Nggak bisa kayak gitu, kita punya tanggung jawab ya Kang. Iya. Alhamdulillahnya. Benar. Jadi makanya di podcast kali ini ya mumpung ada waktu luang kita buat podcast ya Kang ya. Iya. Alhamdulillahnya dan ngobrol santai lah ya santai lah. Jadi di podcast kali ini Kang ya kita lebih biasa lah mitos lah Kang ya. Mitos-mitosnya seperti apa segala macam. Jadi agak relate aja Kang. Nggak usah berat-berat lah mitosnya lah. Yang apa ya? Tahu lah halayak sekitar umum lah ya masih tahu sejuta semua umat gitu. Tahu semua. Kita ngomong tentang keluarga nih Kang. Keluarga. Sebelum adanya terjadi keluarga, ada pernikahan, hamil, lalu lahir, ya kan? Sejak bayi ini kan. Betul. Nah, mungkin kalau di luar negeri hal biasa. Oke. Tapi di Indonesia Kang, terutama di Pulau Jawa ini, untuk pernikahan aja mitosnya banyak. Seribet itulah ibaratnya. Iya gitu. Nah kita bakal bahas dari 3 ini. Keluarga lah ibaratnya. Keluarga lah ya. Kita bahas dari pernikahan dulu Kang. Oke. Bahas dari pernikahan, pasti banyak teman-teman yang tahu nih Kang. Iya. Ada omongan kayak gini. Bahkan di keluarga saya pun ada omongan seperti ini Kang. Kalau nikah nih, semisal ya. Semisal si Jawa dan si Sunda. Jangan nikah sama orang Sunda. Segala macam. Iya benar. Ataupun dengan nikah sama orang Kalimantan. Oh iya. Nah gitu-gitu Kang ya. Ada mitos seperti itu gitu. Kita ngomongin dari pernikahan dulu Kang. Dibahas dulu. Nah itu gimana Kang? Dari mitos pernikahan itu Kang. Sebetulnya pernikahan untuk Jawa Sunda itu boleh. Cuman orang-orang dahulu, orang-orang leluhur kita apalagi yang di daerah Jawa, yang gak dibolehin itu si perempuannya Jawa, laki-lakinya Sunda. Loh itu kenapa? Kalau orang dulu bilang itu kalah tua. Nah kalah tuanya gimana? Contoh ya. Contoh ketika bertengkar, gak mau ngalah, keras dan sebagainya.
dan itu yang membuat hubungan gak baik. Orang dahulu udah mengatakan hal-hal yang seperti itu, ya kan, maksudnya mau percaya enggak ya itu urusan ke kalian gitu kan. Tapi kebanyakan mitos-mitos dahulu kenyataan seperti itu. Tapi kalau seandainya laki-lakinya Jawa, perempuannya Sunda ya nggak apa-apa, karena bahasanya udah tua di laki-lakinya gitu. Jadi dibolehkan kalau semisal kondisinya si lelaki ini Jawa, perempuannya Sunda. Iya. Tapi yang tidak dibolehkan adalah si perempuan Jawa dan si lakinya ini dari Sunda. Betul. Jadi kalah tua si laki ini tuh ya. Kalah tua. Paham. Nah, beda lagi ketika kita Jawa Tengah sama Jawa Timur. Kalau perempuannya Jawa Timur, terus laki-lakinya Jawa Tengah, agak ini juga karena kalah tua juga. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu. Betul, itu yang lebih tua lagi ya Jawa Timur. Karena gini sebetulnya ini mau percaya atau enggak lah ya bahasanya gitu. Di Pulau Jawa ini ada ditunggangi seekor naga lah. Di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Khusus Pulau Jawa. Khusus Pulau Jawa. Kepalanya di Jawa Timur, buntutnya di Jawa Barat. Itu yang dinamakan naga bumi. Naga bumi. Kayak pasti pernah denger lah ya, gitu naga bumi. Itu khusus di Pulau Jawa. Itu mah terserah ke kalian gitu. Ya balik lagi ke masing-masing lah. Betul, tapi itu salah satu leluhur kita lah bahasanya gitu. Mitos-mitos leluhur seperti itu mengatakan gitu ya. Betul, karena Jawa dari dulu pun dihuni sama makhluk-makhluk seperti itu. Iya. Jadi nggak apa sih namanya? Nggak halumrah ya bahasanya gitu. Jadi nggak terlalu asing gitu. Nah, kenapa itu pun kalau dari guru saya pribadi ya, kenapa para wali itu kebanyakan dari Jawa, kenapa nggak di Sulawesi, kenapa nggak di Kalimantan, kenapa paling banyak itu di Pulau Jawa ya? Karena kenapa banyaknya orang-orang menyimpang, banyaknya orang-orang yang belum percaya sama Allah itu ada di Pulau Jawa. Pusatnya Pulau Jawa gitu ya. Dan itu banyak makhluk-makhluk yang seperti itu atau bangsa demit lah ya. Itu di Pulau Jawa sebetulnya. Itu sih halnya kenapa para wali itu kebanyakan di Jawa gitu. Makanya juga kalau saya sambung-sambungkan kan ya. Iya. Semua setuju cerita tentang Syekh Subakir yang melawan Sabda Palon. Iya, betul. Sabda Palon. Maksudnya kadang ada cerita di Jawa Barat seperti ini yang berbeda versi dengan Jawa. Tapi semua sama rata. Di Jawa Barat cerita seperti itu. Iya. Di Jawa Tengah Timur seperti itu. Ada artinya ceritanya masing-masing. Iya, artinya memang dari awal begitu kental tentang hal goib. Bahkan Syekh Subakir semua setuju yang dia lawan itu bukan kerajaan manusia, tapi Sabda Palon ini. Iya, betul. Berarti kan memang sudah berdarah daging lah ya. Benar. Dari awal itu tentang hal gaib seperti ini. Jadi nggak heran lah segala macam, apalagi mitos-mitos seperti itu. Iya, benar-benar. Itu soal pernikahan, Kang. Pernikahan ya tadi ya. Step selanjutnya lagi, ya walaupun masih jauh lah di kita lah kan ya. Dan saya sejauh. Untuk gitu pernikahan sih sejauh lah. Gitu. Tahu dan ini juga sebelum menikah ada orang yang sebelum menikah itu biasanya kan berpuasa dulu gitu. Oh iya. Nah itu tujuannya untuk apa kalau puasa seperti itu? Biasanya untuk hari untuk menikah dia akan terlihat beda. Hawanya itu pasti beda ketika orang melakukan puasa lah bahasanya gitu, apalagi mutih gitu. Dan itu bukan orang si pengantinnya doang, melainkan si perias pun itu pasti puasa dulu untuk menghasilkan yang terbaik lah bahasanya. Apalagi itu kan hari-hari terpenting bagi orang itu ya. Jadi cari momen itu yang tepat. Karena kan bagaimanapun juga pernikahan adalah 1 dari 4 kali pernikahan. Udah masa 4 kali? Salah. Anda poligama? Poligami. Iya, poligami. Enggak bercanda. Saya pengen 5. Enggak. Itu kan sekali seumur hidup gitu kan ya. Jadi bukan 5 kali, bukan. Bukan 5 kali kan ya. Jadi kan ya pengen spesial lah kan ya. Iya, betul. Macam itu dari pernikahan kan. Baik lagi tadi karena temanya keluarga. Nikah tentu ingin punya anak. Mengandung dulu kan. Mengandung dulu. Nah, untuk hal mengandung juga ada mitos tersendiri. Ada mitos tersendiri. Nah, dari hal yang mungkin Pak I pernah dengar lah biasanya. Lumrah banget, saya yakin lumrah banget. Banyak orang
yang mungkin perempuan-perempuan di luar sana yang sudah hamil, betul, punya anak, pasti pernah disuruh orang tuanya bawa bangle, gunting kecil itu, gunting kecil, ya, gunting kecil, terus peniti segala macam. Nah itu gimana Kang? Nah kalau untuk yang mitos-mitos seperti itu ya masih berjalan sampai sekarang. Itu pun terserah ke kalian ya, mau menganggap itu ya syirik atau apa ya, itu terserah kalian. Tapi yang bagi yang masih menjalankan, apa sih tujuan untuk bangle, dan itu sebetulnya untuk orang-orang yang gampang diganggu sebetulnya, yang masih seandainya ketika dia mengandung ya, ketika dia mengandung ada rasa-rasa aneh di kandungannya, entah geraknya beda, entah suka nyium bau sesuatu, atau intinya ada gangguan lah ketika dia hamil. Makanya sama orang-orang tua dahulu, leluhur kita gitu ya, dikhususin suruh bangle, terus gunting dan peniti gitu. Dan ketika itu mengandung ya, ada juga yang lidi, sapu lidi, itu khusus orang yang sudah melahirkan. Kembali lagi, kenapa hal-hal yang seperti itu masih digunakan? Ya salah satunya ketika dia diganggu sama makhluk-makhluk sebetulnya. Kalau nggak digangguin ya nggak pakai begitu. Jadi nggak semuanya orang-orang yang, apalagi di khususnya Jawa ya, menggunakan kayak gitu, enggak. Jadi ada hal-hal tertentu ketika orang itu menggunakan media seperti itu, entah itu digangguin, entah itu anaknya ya intinya sering digangguin lah, suka nangis sendiri, ya itu orang tua menyarankan ya seperti itu. Semua butuh media kok. Jadi semua media itu khusus emang lebih ke untuk penjagaan ya Kang? Ya betul. Karena kan kita tahu orang hamil sangat rawan ya Kang? Iya rawan banget kalau seperti itu. Nah ada cerita juga nih, cerita ini baru banget paling berapa hari yang lalu. Apa ya masuknya, saudara saya dia baru menikah mungkin tahun 2020 Februari atau apa gitu, udah punya anak nih. Tapi ketika umur 7 bulan di tetangganya itu ada 3 yang mengandung. Jadi barengan satu tempat lah Kang ya, satu wilayah, kayak misalnya rumah berdekatan banget. Iya, ngontrak lah bisa bilang ya. Bahasanya ngontrak. Nah 3-nya itu hamil semuanya, hamil 3-tiganya. Dan dia bilang ke saya, katanya itu sering kali apa sih bahasanya kalau perempuan kayak mau keguguran, udah kontraksi jadi mungkin ya. Intinya kayak gagal terus. Dia akhirnya cerita sama ayahnya bahwa di sini ada yang hamil juga Pak. Jadi loh, ada berapa yang hamil? Ada 3. Nah ketika ditanya rumah kamu madep kemana? Madep ke selatan. Lah yang lain madep kemana? Madep ke utara ya. Bapaknya tahu. Ya karena apa sebetulnya orang-orang sekarang itu nggak menghitungkan ketika membuat seperti itu. Kalau orang-orang dahulu kan nggak boleh madep ke sini, nggak boleh madep ke situ. Karena kenapa? Ada sesuatu lah ya bahasanya gitu. Nah akhirnya ceritain tuh sama anaknya. Bapaknya ngomong seperti ini, yaudah taruh nih beras di bawah bantal, media beras. Kebesokan harinya mungkin ada selang 3 hari tetangganya yang meninggal anaknya keguguran. Dan hal-hal yang seperti itu ya kita kembali lagi dengan statement saya yang di Instagram gitu. Ketika kita menghadapi hal-hal yang seperti itu, hilangkan logika lah ya maksudnya gitu. Jadi hal-hal gaib itu nggak boleh dicampur adukan dengan logika. Kalau kita memikirkan dengan logika, manusia ada batasnya, sedangkan gaib tidak ada gitu. Luas lah bahasanya gitu. Jadi ini juga sih baru dengar nih. Baru dengar ya. Rata-rata kan kalau ngamil suruh bawa ini iya, aja kan. Betul. Tanpa kayak tadi Kang Satria bilang, perhitungan segala macam ke utara barat segala macam. Saya nggak tahu. Baru dengar kan. Gitu kan. Jadi balik lagi sih Kang ya. Tergantung bagaimana kalian menyikapi ya. Iya benar banget. Tetap kita tujuan sama-sama ke Allah kok teman. Ya kita berbeda jalur bahasanya gitu. Ya silakan lah mau percaya nggak percaya silakan segala macam.
yang percaya tapi juga jangan terlalu mendewakan. Betul. Yang artinya sampai lupa berdoa. Betul. Sama Allah, balik lagi kan Allah juga yang mengatur semuanya gitu. Tapi yang nggak percaya juga jangan terlalu menghardik yang percaya. Maksudnya, wah lu terlalu percaya gini-gini. Salah juga lah. Salah juga. Ya intinya mah keduanya pasrah aja lah kali ya. Iya, betul. Pasrah aja. Jadi kita juga nggak mau ngomong soal agama segala macam, takut juga. Karena bukan porsian kita ketika mengomentari hal-hal yang seperti itu gitu. Makanya baik lagi, itu kepercayaan masing-masing. Benar. Yang penting sih menghargai aja. Yang percaya juga menghargai yang nggak percaya. Yang nggak percaya juga menghargai yang percaya. Iya, benar banget. Yang saling mengganggu lah intinya gitu ya. Iya, benar. Ya, ini alhamdulillah nih Kang. Maksudnya banyak informasi yang berguna lah. Nah, alhamdulillah banget. Alhamdulillah respon juga buat teman-teman, ada yang meminta bahas dong ilmu ini, bahas dong tentang mitos ini, bahas dong tentang rumah tangga yang ini. Iya. Alhamdulillahnya banyak yang seperti itu gitu. Dan kita pun jadi kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang bilang, aduh pengen nanya takutnya nggak enak segala macam. Iya. Justru kita malah senang juga ya Kang. Iya. Karena dari konten-konten kita, podcast kita berarti kan ditonton dan juga orang jadi menarik gitu. Jadi pengen tahu nih. Nah, kan? Itu. Kita jadi apresiasi mereka tuh kita senang gitu kan ya. Betul. Jadi buat teman-teman ya jangan ragu ya kalau pengen bertanya, jangan malu-malu, langsung DM aja ke kita. Ketika ada hal yang menarik di pertanyaan teman-teman, kita pasti up ke video kita kok. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak di up bukan berarti nggak dijawab loh ya. Kita jawab pasti jawab. Nah, kita juga nyaring juga. Iya. Yang sekiranya menarik seperti apa. Benar. Tapi jangan ragu kalau misalnya nggak dijawab bukan berarti konsepnya nggak ini kayaknya nggak menarik. Nggak, kita nggak ada pikir situsnya. Kayaknya terpaksa enggak. Kita juga ngeliat wah kayaknya menarik segala macam. Tapi kalau misalnya yang dijawab kita nggak tagin di ini, bukan baik kita nggak senang ya kan? Rata-rata yang menanyakan di DM itu soal rumah tangga kok. Jujur aja yang menanyakan itu. Makanya kemarin pas saya bikin snap ada yang komen, Kang, DM saya nggak dibalas. Saya balas, maaf ketiban ya, karena kenapa? Banyak yang menanyakan hal-hal yang seperti itu. Tapi ada yang nanya saya nggak? Enggak ada. Kalau Fai udah nggak ada lagi yang nanya-nanya sekarang. Dulu mau berhenti. Buat apa? Iya. Oke. Senang ya? Ya. Udah lama nggak konten ya? Iya. Betul. Plong aja gitu rasanya ya? Plong. Betul. Buatnya ada pengerjaan segala macem. Betul. Dapat waktu istirahat kita langsung buat. Betul. Apalagi. Jadi langsung lah ya bahasanya gitu. Apalagi konten kita pengennya sih ada manfaatnya gitu ya. Amin. Depannya segala macam buat teman-teman yang nonton ada ilmu pengetahuannya juga. Amin. Terus seputar gaib. Jadi paling itu ya Kang ya? Iya. Dan sekali lagi terima kasih nih yang udah pesan produk-produk KGC. Iya, terima kasih banyak pokoknya dengan kepercayaan Anda ke kami itu. Terima kasih banyak. Betul. Apalagi kan yang kayak misalnya kadang ada orang, saya nggak percaya takut penipuan, saya transfer segala macam. Betul. Dan ini banyak yang respon, banyak yang ibaratnya mesan, berarti kan percaya ke kita Kang ya? Benar. Alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman yang udah pesan. Iya. Semoga ya dengan adanya produk ini untuk jadi media Allah menurunkan kesembuhan lah gitu betul. ya. Amin. Balik lagi dia harus diyakini adalah itu semua mukjizat Allah. Amin. Betul. Yang media jadi garam dan juga kapsul ini Kang ya. Betul. Juga nggak mau nanti salah kaprah segala macam. Takutnya salah kaprah. Betul. Jadi makasih dan juga makasih juga yang udah support kita selama ini. Amin. Terima kasih banyak. Sehat selalu buat teman-teman pokoknya. Buat teman-teman yang udah nonton, buat teman-teman channel-channel lain yang udah support, segala macam banyak nanya juga kadang kan. Ayolah kapan? Ayo jadi banyak konten gitu. Senang sih maksudnya banyak yang support teman-teman gitu kan. Benar banget. Bukan saling menjatuhkan malah saling bareng-bareng gitu. Iya, benar. Terima kasih untuk semua itu semua, terima kasih dan juga minta maaf kalau misalnya ada kekurangan ya Kang. Iya, betul. Baik itu di luar konten ataupun dalam konten kita mohon maaf nggak ada maksud sama sekali. Yang mungkin bercandaan kita itu yang menyinggung lah bahasanya gitu. Akhirnya jadi salah paham gitu kan. Dan kita dia nangkepnya B. Kita nggak ada niat segala macam, nggak ada niat sama sekali. Kita mah aman semula ya. Aman. Ya paling itu aja. Jangan lupa tetap tonton GGC. Pokoknya like, komen, subscribe. Dan tekan tombol loncengnya supaya tahu pemberitahuan kita terus ya kan. Betul. Paling itu aja. Saya Pai GGC. Saya Kesatria Panunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.